Pada tahun 1970-an, para peneliti tidur mulai mencatat sesuatu yang sulit dijelaskan. Di ruang laboratorium yang sunyi, kabel-kabel EEG merekam gelombang otak para partisipan. Di atas kertas grafik itu, aktivitas REM terlihat jelas. Namun laporan setelah mereka bangun lebih mengejutkan. Beberapa orang mengatakan mereka sadar saat bermimpi. Mereka mengetahui bahwa tubuh mereka sedang tidur. Mereka tahu bahwa dunia di sekitar mereka bukan dunia fisik. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai lucid dream. Lucid dream terjadi pada fase REM, Rapid Eye Movement. Pada fase ini, aktivitas otak meningkat drastis. Area visual aktif. Sistem limbik yang mengatur emosi bekerja intens. Sementara itu, tubuh memasuki kondisi lumpuh sementara yang disebut REM atonia. Otot-otot dinonaktifkan agar kita tidak bergerak mengikuti adegan mimpi. Pikiran aktif, tubuh terkunci. Dalam mimpi biasa, bagian otak yang bertanggung jawab atas logika dan kesadaran diri, yaitu prefrontal cortex, cenderung kurang aktif. Karena itu, keanehan terasa normal. Bangunan bisa berubah bentuk. Waktu bisa melompat. Kita menerima semuanya tanpa pertanyaan. Namun, pada lucid dream, area ini kembali menyala. Kesadaran reflektif muncul di dalam sistem mimpi itu sendiri. Seseorang dapat berpikir, mengevaluasi, bahkan memilih tindakannya. Dan disinilah inti persoalannya. Ketika kamu bermimpi, otak menggunakan sistem yang sama seperti saat kamu melihat dunia nyata. Bagian yang memproses gambar tetap aktif. Bagian yang mengatur emosi juga bekerja. Ingatan ikut membentuk cerita yang kamu alami. Itulah sebabnya mimpi terasa begitu meyakinkan. Karena bagi otak, pengalaman itu diproses dengan cara yang sama seperti saat kamu benar-benar terjaga. Perbedaannya hanya pada sumbernya. Dalam mimpi, semua rangsangan berasal dari aktivitas internal otak. Dalam keadaan terjaga, rangsangan datang melalui indera dari dunia luar. Namun cara otak menyusun pengalaman tersebut hampir identik. Artinya, rasa ini nyata, bukan bukti bahwa sesuatu terjadi di luar diri kita. Rasa itu adalah hasil kerja sistem syaraf. Fenomena false awakening memperkuat hal ini. Seseorang bermimpi bahwa ia bangun, ia berjalan di kamar yang sama, melihat cahaya yang sama, mendengar suara yang familiar. Semuanya konsisten, hingga satu detil kecil terasa ganjil. Dan saat itu kesadaran retak. Ia masih bermimpi. Pengalaman tersebut menunjukkan betapa mudahnya pikiran menerima simulasi sebagai kenyataan selama narasinya cukup stabil.
Menariknya, jauh sebelum neuroscience modern berkembang, seorang pemikir Sufi abad ke-12, Ibnu Arabi, telah berbicara tentang realitas sebagai manifestasi dalam kesadaran. Dalam kerangka tasawufnya, dunia yang kita alami bukanlah hakikat mutlak, melainkan bentuk penampakan. Walau metodologinya berbeda, ada satu titik temu dengan sains modern. Pengalaman manusia selalu dimediasi oleh kesadaran. Lucid dream dalam konteks ini menjadi eksperimen alami tentang realitas. Ia memperlihatkan bahwa kesadaran dapat beroperasi di dalam dunia yang sepenuhnya dibangun oleh aktivitas saraf, namun tetap terasa konsisten, emosional, dan meyakinkan. Setiap malam kita memasuki realitas yang dibentuk dari dalam. Kita tertawa, takut, berlari, jatuh. Kita mempercayainya tanpa ragu. Lalu kita bangun dan menyebutnya ilusi. Namun mekanisme yang membangun rasa nyata tidak berubah secara fundamental. Jika otak mampu menciptakan dunia yang terasa sepenuhnya nyata tanpa dunia fisik di sekitarnya, maka pertanyaannya bukan lagi tentang mimpi. Pertanyaannya adalah tentang kepastian. Apa sebenarnya yang membuat kita begitu yakin bahwa saat ini kita tidak sedang berada di dalam mimpi yang lain?